Tapi kalau saya melihat bagaimana kiprah Kasat Jenderal Andika Perkasa yang saya tonton melalui kanal YouTube-nya di TNI AD ini sangatlah tepat untuk diangkat sebagai Panglima TNI. Ayo jadi asik tanpa mengusik, hanya di Cangkrukan Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Cangkrukan Indonesia, salam sehat untuk Indonesia, salam jatuh cinta dan salam solidaritas. Alhamdulillah sudah sampai Depok lagi setelah seminggu ya di kampung halaman, menikmati suasana perkampungan yang sangat tertinggal tapi masih memiliki panorama yang hijau, suara burung, suara kodok dan lain sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menyehatkan pikiran saya. Nah, setelah sampai di Depok, saya tuh beruntun menonton YouTube TNI AD official. Banyak hal yang saya temukan di kanal YouTube TNI AD ini, nggak cuman dari sisi program-program Tentara Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Andika Perkasa, Kasat kita ya. Nah, tapi juga tadi saya nonton bagaimana prajurit perbatasan itu mewujudkan impian Nenek Sumiati untuk pulang ke Kediri setelah ditinggal oleh suaminya dan dalam kondisi yang sebatang kara, dan akhirnya sampai ke kampung halaman walaupun terus dipanggil Sang Ilahi. Kemudian banyak sekali sisi-sisi humanisme yang diangkat di kanal YouTube ini. Ini membuat saya setelah menonton beberapa video ya, banyak sekali tadi, hampir 20-an video TNI AD ini, sisi kemanusiaannya lebih tinggi. Jadi saya sangat setuju ketika tentara adalah anak kandung rakyat, karena bagaimana tentara membela rakyat ini dengan sepenuh hati, ikhlas dan tulus. Kalau nggak percaya silahkan kunjungi kanal YouTube TNI AD. Nah, ini banyak sekali kisah-kisah yang mungkin kita sendiri nggak terbayang. Nggak cuma di masyarakat perbatasan, tapi bagaimana tentara-tentara kita yang berjuang, korban, dan akhirnya diakomodir dan dibantu dengan tulus dan ikhlas oleh Kasat Jenderal Andika Perkasa. Nah, oke, mungkin ini cukup terkait dengan kanal YouTube TNI AD. Humanisme itu memang benar sekali, banyak hal yang disampaikan dan itu terkait dengan kemanusiaan. Nah, saya membaca juga beberapa berita, karena kalau nggak salah beberapa waktu lagi ini Panglima TNI kita akan pensiun, dan hiruk pikuk di luar sana terkait siapa calon kandidat Panglima yang tepat. Nah, tentu kalau secara politis atau secara struktural saya tidak tahu, tapi kalau saya melihat bagaimana kiprah Kasat Jenderal Andika Perkasa yang saya tonton melalui kanal YouTube-nya di TNI AD ini sangatlah tepat untuk diangkat sebagai Panglima TNI. Ini cuman opini pribadi ya, mudah-mudahan nggak mengganggu proses yang sudah ada di pemerintahan. Tapi itulah, banyak hal yang saya dapat ketika menonton setiap kegiatan Kasat, mulai dari sisi humanisme, bagaimana hati beliau tergerak ketika melihat sesuatu yang kurang, dan kemudian bagaimana beliau ingin prajuritnya itu sejahtera, bagaimana beliau sangat memiliki perhatian terhadap prajurit. Ketika bicara soal salah satu video yang pelatih di Secapa TNI terkena stroke dan akhirnya oleh beliau direkomendasikan harus dirawat di
RSPAD sampai sembuh dan harus punya semangat dan seterusnya. Begitu juga dengan Ibu Kasat yang kebetulan jadi ketua Persid ya. Nah ini juga sangat menarik, nggak cuma dari sisi kerja beliau, tapi dari sisi humanisme ini yang cukup menjadi perhatian saya. Jadi ketika nanti umpama Jenderal Andika Perkasa dipilih jadi Panglima TNI, ini menurut saya secara personal yang memang dulu sampai sekarang pun sebenarnya nggak luntur di jiwa saya untuk melaksanakan amanat undang-undang, yakni bela negara. Dan itu ada beberapa nilai yang memang harus kita laksanakan, sangatlah tepat. Dan mudah-mudahan saya berdoa dengan tulus Kasat Jenderal Andika Perkasa menempati posisi sebagai Panglima TNI, dan mudah-mudahan nanti ke depan TNI akan lebih baik, baik kesejahteraan untuk personel TNI-nya maupun prospek ke depan atau visi ke depan terkait dengan TNI. Nah, terlepas dari itu juga terlintas juga di pikiran saya, bukan bermaksud untuk mengembalikan difungsi ABRI, tapi perlu mungkin di parlemen itu ada fraksi yang memiliki tugas atau berkomitmen untuk memikirkan kesejahteraan TNI maupun Polri juga. Jadi mungkin bolehlah dibentuk adanya fraksi TNI Polri, tapi bukan mengembalikan atau menghidupkan kembali difungsi, karena ABRI kan sekarang udah nggak ada, polisi dan TNI sudah dipisah. Jadi mudah-mudahan ini hanya pikiran. Nah, disinilah Sabuto Cangkruk Asia, masukan dari Cangkruk Asia, ketika nanti akan ada satu pemikiran, andaikan dihidup atau diadakan satu fraksi di parlemen DPR RI, yakni fraksi TNI Polri, ini bagaimana menurut kalian? Ini menjadi diskusi menarik tentunya. Nah, silahkan komen di kolom komen, dan tentu ayo kita berdiskusi ini untuk Indonesia yang lebih baik. Tetap sehat untuk kalian, salam satu Indonesia, salam solidaritas, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jadi asik tanpa mengusik, hanya di Cangkrukan Asik.